Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soju ai ndak semangit kan. Padahal minuman lah sarobat ya, buya ai. Semangit sedia kan. Tapi kurang je nampak semangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi dipancong semangit sanan bang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi an-nabiyyit tahirin wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua, Imam, Khatib dan Bilal yang kita muliakan. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kuapan beserta jajarannya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami beserta tuan guru yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kami hormati, tamu-tamu Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kita kesehatan dan kesempatan beserta hidayah iman sehingga kita dapat berkumpul menjadi tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah pada malam hari ini. Semoga dengan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, pengorbanan waktu yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala bernilai pahala, rahmat serta ridha Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai kita, yang sudah merindukan kita sewaktu beliau masih hidup. Oleh karenanya kita balas kerinduannya dengan memperbanyak salawat kepadanya, sehingga semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, semakin dekat kedudukan kita dengan beliau dan semakin beliau mengenal kita dibandingkan ibu kandung mengenal anak kandungnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga betullah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul kubranya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Suatu riwayat ketika Nabi beserta sahabat-sahabatnya di kota Madinah, di waktu itu cuaca sangat-sangat mendukung. Dan ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia? Siapa orang ataupun siapa yang termulia? Lalu sahabat menjawab, malaikat ya Rasul. Karena malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah. Betul, ada lagi yang lebih mulia kata Rasul. Engkau ya Rasul beserta para nabi yang telah Allah maksumkan, yang telah Allah berikan nikmat dan rahmat yang begitu besar. Betul, ada lagi kata Rasulullah.
Kami ya Rasul sahabat-sahabat engkau. Betul kata Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku yang telah membantuku untuk menebarkan Islam sehingga kita sudah berhasil. Tapi masih ada lagi orang yang termulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah masih ada lagi ya Rasul? Ada, kata Rasulullah. Siapa itu ya Rasul? Mereka lah orang-orang yang datang setelah aku pergi, yang jauh masa kehidupannya setelah aku meninggal. Mereka yakin kepadaku sekalipun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Dengan mantap keimanannya mereka senantiasa menunaikan dan melakukan sunnah-sunnahku dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah umatku. Umatku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau memejamkan matanya dan memikirkan dalam-dalam sambil menundukkan matanya. Ketika Rasulullah kembali mengangkat wajahnya di hadapan para sahabatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terasa air matanya keluar, membasahi pipinya sampai membasahi janggutnya, lalu merahlah wajahnya. Engkau menangis ya Rasul? Tanya sahabat. Iya sahabatku. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alangkah aku merindukan mereka. Rindu aku kepada kalian, tapi aku lebih rindu dan sangat merindukan mereka, umatku di akhir zaman. Mereka tak pernah berjumpa denganku. Mereka mantap imannya kepadaku dengan tanda mereka senantiasa mau melakukan apapun yang telah aku berikan dan aku sampaikan risalah daripada Allah untuk mereka. Siapa itu Bapak Ibu? Adalah kita yang hadir malam hari ini. Rasulullah menangis merindukan kita. Rasulullah merah wajahnya, saking merahnya air matanya menetes membasahi wajah dan janggutnya. Dan Rasulullah mengatakan, aku sangat merindukan mereka, adalah mereka itu umatku. Oleh karenanya malam hari ini Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah, sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah, kita balas kerinduan Rasulullah dengan cara memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, di sini dimaktubkan oleh Syekh Abdul Aziz Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi. Dibuka dengan ayat tersebut, kata Allah dalam firman-Nya yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi, sekelas Tuhan Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyertai dan mencintai Nabi. Beliau Allah taala sudi untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi. Nabi di situ bukan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tapi Nabi di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia mufrad. Kalau di situ dikatakan yusalluna 'alal anbiya, anbiya jamak dari nabi kepada seluruh para nabi. Tapi kata Allah dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Anbiya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi, satu orang Nabi.
Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh tu mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu. Dan Syekh ulama Muhammad bin Sulaiman yang telah menuliskan kitab Dalailul Khairat yang sampai ko dibaca di amak-amak ketika wirid petang Jumat ataupun ketika kan wirid siang Jumat itu. Sebelum beliau menulis kitab Dalailul Khairat itu, beliau mengalami kisah yang luar biasa. Apa kisahnya? Beliau ketika sedang ingin mencuci wajah, tibanya di sebuah sumur yang kebetulan sumur itu kayang. Tak ada air, kering. Lalu Syekh Muhammad bin Sulaiman cakap mencukir-cukir batu, tak kalu-kalu air. Tak kalu-kalu air. Contoh tu Syekh Muhammad bin Sulaiman luar biasa dicintai dan selaku ulama yang paling terkenal di masa beliau itu. Tapi contoh tu datang seorang gadis anak kecil kocok paji tino kanya. Ditengok tindak tanduk perlakuan Syekh cakap menengok dalam sumur kah. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Tak hajui perempuan paji kocok cakap. Apakah anda Syekh Muhammad bin Sulaiman? Betul. Apa yang engkau lakukan Syekh? Saya mencari air dan di dalam sumur yang kering ini ternyata tidak ada air. Sekelas Syekh ulama, apakah engkau tak bisa memunculkan air dalam sumur ini? Kata orang Tino paji kocok tadi. Tak bisa ada dandanya. Awas tu kata paji kocok cakap. Apa yang dilakukan dia paji kocok cakap yang Tino cakap disambu ludah ke dalam sumur cakap tiba-tiba melatui ayu kata. Mama acak ayu kata boom disambu Syekh Muhammad Sulaiman cakap Antu tak kajui. Terpaksa harus fokus buat ketik kau. Yang ada lawan ketik kan di dia. Jadi tak kajui Syekh Muhammad Sulaiman jaga mak wajika kocok tapi tak seketik luar biasa. Air ludahnya saja dari sumur yang kering muncul air sehingga sampai meluap sampai kolu sumur tu. Akhirnya Syekh Muhammad Sulaiman jaga bin Sulaiman jaga nak siko-siko mentau. Ya Syekh, boleh. Lah dapat ayu duduklah, cucilah muka. Ndak itu kini menjadi prioritas dia lainnya. Sebegitu besar kemuliaan yang diberikan Allah kepadamu wahai anak kecil. Apa amalan kau? Apakah amalan engkau? Lalu perempuan kecil tadi menjawab, wahai Syekh Muhammad bin Sulaiman, saya setiap hari bersolawat kepada kekasih saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kurang 15.000 kali setiap hari. 50.000 setiap hari. Kalau awak dek paji kocok, kalau awak dek paji kocok, sudah mendongau yang tadi dan nyatu depan wajah Syekh Muhammad bin Sulaiman, barulah inyo mengarang kitab Dalailul Khairat yang ada dalam itu adalah seluruh solawat dan inyo mengamalkan. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, tamu-tamu Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah taala memuliakan Nabi Muhammad sampai Allah bersolawat kepadanya. Para malaikat wa malaikatahu dan seluruh malaikat go jamak aja. Kalau satu orang malaikat malakun, malak. Kalau malaika itu jamaknya, para malaikat. Artinya apa? Sesodo malaikat bersolawat Allah dan para malaikatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawat Allah tu? Rahmat. Apa salawat malaikat? Doa kepada Nabi Muhammad.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan kirimkanlah salam kepadanya. Jadi ada dua Bapak Ibu tugas kita, ya, solawat dan salam. Maka ulama mengatakan tidak sempurna solawat seseorang kalau tidak diiringi dengan salam. Kurang sempurna solawat kalau tidak pakai salam. Apa cara Ustaz? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kedua beliau. Ya, yang penting sekurang-kurang solawat ada salli, ada salimnya. Itu bau mantap solawat kita. Tu yang paling sekurang-kurangnya Bapak Ibu. Jamaah yang kami hormati, tamu-tamu Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan solawat itu Ustaz? Di sini dimaktubkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam kitabnya apa yang terjadi dulu ketika Rasulullah atani atim mir rabbi, datang kepadaku seseorang malaikat dari Tuhanku yang maha luar biasa. Kemudian faqala, Jibril berkata, malaikat tadi gua Jibril, man shalla alaika min ummatika, siapa yang bersolawat kepada engkau wahai Nabi dari kalangan umat engkau, solatan sekali, kata malaikat Jibril cakap, ikut tak untuk Nabi ke Bapak Ibu? Untuk kita. Siapa yang bersolawat kepada engkau wahai Nabi dari kalangan umat engkau sekali solawat, apa nanti benda Allah Ta'ala, kataballahu lahu biha asyara hasanatin, Allah tuli untuk inyo 10 kebaikan, 10 pahala. So cik tu je ni Ustaz? Tak. Ya. Jadi Bapak Ibu, dulu ketika Nabi melakukan Isra' Mi'raj sampai di langit, Nabi bertemu dan menjumpai malaikat yang luar biasa. Ada malaikat nampak dia Nabi kita punya badan sacik, tangan 1000. Badan sacik ni, tapi tangannya ke 1000. Awak 2 tangan kita ni, tapi malaikat tu 1000 tangan. Ditengok sacik tangan ada jari, awak sacik tangan 5 jari. Malaikat tu sacik tangan 1000 pula jari. 1000 tangan, setiap satu tangan 1000 pula jarinya. Berapa banyak jari tu Ustaz? Bilanglah seorang. Tak terbilang dah awak ke orang kan? Apa kerja malaikat yang turun kini ke? Hujan yang turun kini ke? Itu tu kerja. Menghitung setiap tetesan hujan tu, itu tu kerja malaikat yang punya tangan 1000 dan setiap tangan punya 1000 jari cakap. Apa tugasmu wahai malaikat Allah? Demi Allah yang mengutusmu wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan Allah untuk menghitung setiap tetesan hujan yang turun ke bumi. Apakah engkau mengetahui berapa banyak tetesan hujan yang telah jatuh sejak Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi sampai hari ini? Demi Allah yang mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, antu banau tedenya. Hafal banau tedenya. Berapa banyak titik hujan malam kini yang jatuh apa? Antu denyo etongan atau tu banyak joi, sonang metong denyo. Tapi kata malaikat kau, ada sacik yang tak bisa dan metong. Ada sacik yang tak bisa dan menghitung. Apa tu kata Nabi kita kak? Apabila ada umat engkau ya Rasul bersolawatnya kepada engkau, tak cukup jari dayan yang sebanyak kogo do menghitung berapa pahala nanti benda Allah kepada inyo. 1000 tangan
setiap satu tangan 1000 pula jari. Tapi ada kita bersolawat kepada Nabi, tak cukup jari yang beribu-ibu tu dah untuk menghitung berapa banyak amalan pahala solawat yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kini bapa ibu luar biasa. Makanya kata ulama, salah satunya ala ulama mutaakhirin kini ke Habib Umar bin Abdul Hafiz Al-Hafiz ini menyebutkan bahwasanya kalau ndak tentu dak kita godo amalan mana yang kita ingin amalkan, atau kita lah susu iman kita Al-Quran lah payah bonau membaca, solat duha lah jarang bonau dek bakojo, solat tahajud bakawu dek lolok, puasa lah payah bonau Senin Kamis, dan amalan-amalan lain tak bisa kita godo. Ada soci amalan umat akhir zaman kini, kata Al-Habib Umar gak. Apa tu? Yaitu perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Ustaz? Sebanyak-banyak. Apa dia betul Ustaz? Sebab Bapak Ibu, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad takkan pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Bahkan maaf cakap, ibu-ibu yang sedang haid bersolawat ibu kepada Nabi Muhammad tak tolak oleh Allah Ta'ala. Ya, tak tolak oleh Allah Ta'ala. Kita kalau berzikir kita kalau tak disertai dengan hati, alun tentu bermanfaat dan diterima oleh Allah Ta'ala zikir kita oleh Bapak Ibu. Tapi kalau solawat kepada Nabi, tak bonau hadir hati kita dah. Sengaja tak sengaja, dilogun tak dilogun, sama faedahnya, sama ditemonya. Maka kini bajibun lagu solawat. Pilih je lah mana dan selewati kita untuk melagun. Bagi yang suka melagu, lagu lah solawat. Daripada lagu dangdut. Ya. Yalah, mak lagu dangdut le Ustaz ni kan. Yang lagu dangdut kan tak ada manfaat sanan ke dah. Kecuali ada lagu-lagu yang bernuansa yang memotivasi kita. Ya. Seperti dangdutnya King of Dangdut, Rhoma Irama, nada dan dakwah, itu bisa lah kan. Karena termotivasi dakwah. Lagu keramatnya setetes air hina, berjudi, minuman keras, ya, mirasan tika, ya kan. Itu bisa lah. Nyolai ada pelajaran di situ. Kalau lagu gini kok siap nak menghibur-hibur awak aja ni kan. Apalagi yang sedang galau urun deh, tambah menangi deh nyok. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, apa lagu yang bermanfaat? Solawat. Solawat kita sekali dalam bentuk nyanyian sekalipun, Allah Ta'ala tetap menulis 10 kebaikan untuk kita. Mulai dari solawat qomwa sampai solawat yang ada kini itu sama pahala. Ya, ada solat, ada salimnya. Ada solawat, ada salamnya. InsyaAllah Ta'ala pasti ditemu di Allah Subhanahu Wa Ta'ala solawat kita. Tak akan cacat dah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, wa maha anhu 10 sayyiatin. Lah sudah ditambah di Allah Ta'ala 10 kebaikan. Bahkan dalam rahasia 10 kebaikan ni kau malaikat yang punya 1000 tangan 1000 jari dalam setiap tangan kau, berapa banyak dalam setiap kebaikan, satu kebaikan Allah ndak anturinya kau. Itu penafsiran yang lebih dalam daripada hadis kau. Makanya malaikat tadi ndak tahu anturinya orang. Secara konteks 10 kebaikan. Tapi apa kebaikan Allah dalam satu kebaikan dari 10 kebaikan? Sampai malaikat 1000 jari, 1000 tangan tu tak terbilang kebaikan Allah Ta'ala kepada kita selaku umat yang dirindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyoborek ti kita ke Pak? Ya? Borek kita. Kalau Nabi Muhammad pada zamannya jole langsung mukjizat, makanya takut orang. Ya. Salah Nabi Muhammad, ada Jibril menegurnya. Dilanjutkan Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar,
Ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali menegurnya. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, dilanjutkan Sayyidina Umar, masih ada dua leh. Meninggal Sayyidina Umar, masih ada Sayyidina Ali untuk menegur Sayyidina Utsman leh. Meninggal Sayyidina Utsman, alah leh. Mulailah Sayyidina Ali leh. Ya, masuk beko leh dinasti Umayyah leh. Nyala kuang leh beko leh. Akhirnya terjadilah masa-masa pembantaian. Ada kisah perang Karbala yang menyedihkan, sehingga Sayyidina Hasan dan Husain beliau berdua terbantai. Ya, dan sampai zaman kita gini makanya 10 kali nyebut sekali lagi untuk pai wirid kamai. Kadang bimbit pokak jawab kadang kali kan. Yang mengingatkan contoh kamu ada yang disegani ditakuti payah mencari. Tapi alhamdulillah, walaupun hujan dan cendaka, alhamdulillah kita masih bertahan dan semangat untuk selalu menuntut ilmu, melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah maksudnya kan setelah disabut ngobuyai, langsung dibuktikan di Allah Taala. Tu ponua masjid kali tu. Ya. Ponua masjid kali tu. Wasabuin deko keutamaan diapui 10 dosanya. Langsung nado layar canda Tuhan, dosa duto saiko hilang. Dosa mangicu saiko losa. Dosa maliong hilang. Dosa apa ke laki tatutui. Ya, dosa ngicu bini dapat sekian ton caka lalosak pula. Ya, dan lain sebagai macam dosa kita yang pernah yang kita lakukan hari gini. Wah, lomak kau selawat ni lah ni kan. Aku masjid penuh kau. Nambah 10 kebaikan. Tanpa kita ketahui ada 10 kebaikan toga adik kita sekali bersolawat. Kan lomak tu kan. Nyato barang galian tu. Ni kita ke yang barang nyato. Jadi ngamu kita mambunya. Kalau yang gaib-gaib ke kuang-kuang yakin so kita kan, sehingga ada saudara-saudari kita ke yang kurang semangat untuk mengamalkannya. Wa maha anhu asara sayyiatin, Allah hapus 10 keburukan ataupun dosanya. Lah tambah 10 kebaikan, baapui tu pula 10 keburukan dosa yang kita lakukan. Ada dulu Bapak Ibu, di kitab Iko pun disebutkan bahwasanya dulu zaman Bani Israel anna musrifan, ada orang yang puangainya gola melampaui batas. Kalau lah melampaui batas go Bapak Ibu, ndak tahu baca je leh. Lah bayo lah semprono puangai buo sampai masyarakat go ndak tahan denyo leh. Lah kutuk aja sodo tiba ke laki-laki yang melampaui batas gol sampai banyak mendoan mati nak copek. Akan gawat tu kan cara nak mati ni. Cara nak mati. Kemudian tiba-tiba lama mata akhirnya matinya. Mati laki-laki yang melampaui batas saka. Sehingga masyarakat yang luar biasa go Pak ndak bapa dulin yang mati ke dak. Ya. Jangan basilau batengok leh bakunjungi dah semua orang dah. Sianu tu meninggal cala kau ni. Cala busuk ni. Cala busuk ni. Acenda tu parah apa ngai tu. Apa bako jo jangan dibaca jo lah musrifan nama di situ. La bala biar apa ngai. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas yang berlebih-lebihan melakukan dosa. Kemudian fa'uhiyallahu Musa. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam an ghaslahu, hey Musa pai mandi dia waang. Pai yang mandi. Wa shalla alaihi, hey Musa ang semayang. Fa inni qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuninya. Sudah mengampuni dosa-dosanya. Antu tangango Nabi Musa leh. Masyarakat je ndak niora. Ya, contoh tu monci masyarakat kenya. Tanya dia Nabi Musa ke Allah Taala, ya Rabb, wa bimadzalika, kok bisa seperti itu? Ya, apa contoh tu mudah bonau ya Allah. Sedangkan masyarakat Bani Israel dah sekedar monci kan. Jangan menyolat menjanggu anda muranya. Qala
Allah Ta'ala berfirman, Innahu fatahat Tauratu yauman. Sesungguhnya dia dulu pernah membuka kitab Taurat pada suatu hari. Inyo membuka kitab Taurat. Ada iko kitab Taurat ko dan contoh. Kemudian fawajada fiha ismun Muhammadun. Taswa dan tidak ada inyo di dalam kitab Taurat iko namo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namo bang uang ulun lahir le. Jangan jadi nabi le lahir jo ulun le. Taswa de uang musrifin jakonga namo Muhammad bang sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi. Bersolawat inyo ketika itu jua. Bersolawat uang musrifan jakonga ketika itu jua. Fa ghafara lahu zalika. De itu dia Musa dan ampuni dosa-dosanya. Umat Nabi Muhammad tidur. Nabi Muhammad ulun lahir, apolai diutus. Inyo ulun ada ketika Bani Israel yang begitu buak wangainya bersolawat kepada Nabi Muhammad yang ulun ada pun sonan tetap dek cinta Allah kepada Nabi Muhammad dan berkat syafaat Nabi Muhammad kepada manusia, makanya rahmatan lil alamin Nabi Muhammad ko Bapak Ibu. Ya, untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam, apalagi terkhusus bagi kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajarannya Ustaz? Uang yang dak umat Nabi Muhammad, uang yang melampaui batas dalam melakukan dosa, bisa Allah ampuni berkat bersolawat kepada Nabi, apalailah kita yang mengaku umat Nabi. Yang kita ndak bau digolau di Allah Ta'ala do musrif, uang yang melampaui batas yang melobio-lobio. Bersolawat kita, maka lebih pantaslah Allah dan Rasulnya memberikan syafaat, pertolongan dan kemuliaan kepada kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ala bunyi serini sanan. Wa rafa'a lahu 'ashara darajatin. Allah angkat 10 derajat. Nah, kau dia berapa satu derajat yang Allah angkat, Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Untuk derajat hanya ada satu hadis, solat jemaah lebih afdal dari solat sendiri, 27 derajat. Sedangkan satu kali bersolawat dapat 10 derajat sekali solawat. Kalau 10 kali solawat 100 derajat. Kalau satu kali bersolawat kalilah 10. Ya, macam tu mancai derajat go sonangnya. Makanya uang-uang Habib dan seluruh ulama para wali ga ndak kurang saya semalam dah Bapak Ibu 5,000 kali bersolawatnya. Habib, para wali dan ulama ndak kurang dah saya semalam go 5,000 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bagi kita yang masyarakat biasa, kita yang mengaku umat, diperintahkan dan dianjurkan ndak lobio kurang, harusnya kita dah ndak boleh kurang kita dah bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali setiap hari. 1 kali. Ya, banyak dah Ustaz. 24 jam kita hidup. Nyo manompa ndak manompa samo nyo mak. Sedang mau tatampu lado, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedang goreng bakwan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngacau gulai, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dapat tu Ustaz, dapat. Ya, ndak kurang seketik nau jadi Allah Taala dah. Sama kemuliaannya. Ha, bapa je le tu. Ya. Sedang mutiu berondolan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma, sebanyak berondolan ni tuanglah berondolan tu. Ya. Jadi takkan payah dan borik untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bagi kita yang biasa go 1 kali. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 100 kali setiap hari, Allah tulis di antara kedua matanya, Pak. Di mana Ustaz dikonyong? 1, bara'atam minan nifaq. Terbebas dari penyakit nifak. Penyakit nifak uang munafik nama. Penyakit uang munafik go nifak. Apabila berkata duto,
Apabila berjanji mungkin utawi, apabila dibai amanah berkhianat. Kalau ada orang dan contoh tu 2024 tu jampi liu je le. Ha tu lah perintah tu. Ya, lah puai wae kan. Jadi pilih aja le. Mereka menurut sajalah, enggak apa juga lah. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bara'atam minan nar. Koti yang paling luar biasa, terbebas dari api neraka. Awak yang biasa gua bisa dek kita satu kali bersolawat Bapak Ibu setiap hari, satu kali terbebas dari penyakit nifak, terbebas dari penyakit dan terbebas dari api neraka. Kok bisa? Karena berkat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Ndak bersolawat je dah. Semayang buat juga. Ah sudah semayang beko ansulah. Mulia kreditnya Ustaz, mulia. 5 kali saya semalam bagi 1 20 artinya sekali semayang. Ndak di dalam semayang lu dah sudah semayang baca. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ndak kadang menompa lah banyak je. Payah metong Ustaz jangan dihitung, baca je lah. Lepas apa banyak anang? Cara Allah Taala yang mengetahui. Selagi lagi bisa dihitung berarti ketik kita berselawat pun. Berapa banyak ada Ustaz? Ketika kita melakukan amal tu tak bisa dihitung juga. Itulah banyak. Itu tidak banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita balas kerinduan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu, tentunya senantiasa menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya. Apakah itu sunnah yang sepele seperti menebarkan salam? Apakah lagi sunnah yang lebih berat daripada itu? Dan yang paling istimewa adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak keutamaan salawat yang dirasakan oleh orang zaman sekarang dan kisahnya banyak di media-media sosial yang bisa kita baca, yang buktinya nyata di hadapan kita. Maka mari kita salah satu yang membuktikan keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal 1 kali setiap hari. Bisa tak bisa kita lazimkan Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.